Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pizza, kembali lagi di podcast Bimbingan Teman Sebaya SMA Negeri 1 Manyar. Bersama saya Chelsea Aulia dari 1011 yang akan ditemani oleh rekan saya Ina Fitriani dari 103. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Menurut kamu definisi kebahagiaan tuh apa sih? Kebahagiaan itu sebuah kondisi atau keadaan emosi dengan rasa senang, penuh syukur, dan puas. Keadaan ini bisa berbeda untuk setiap orang. Hanya saja, poin utamanya adalah kepuasan terhadap hidup atau momen yang sedang dijalani. Memang benar bahwa emosi seperti bahagia, sedih, takut, dan kaget adalah konsep yang sangat luas. Ada unsur subjektivitas di dalamnya. Nah, tadi itu merupakan definisi umum dari kebahagiaan. Sekarang coba kita melihat definisi kebahagiaan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama Meg Viking. Menurutnya, kebahagiaan bukan hanya bersumber dari uang. Maksudnya, seseorang pasti merasa puas bila dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan uang. Tapi setelah itu, uang yang masih tersisa tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Artinya, kebahagiaan setinggi apapun seperti memiliki rumah, mobil, pada akhirnya akan kembali datar. Jadi, nikmati prosesnya ya, bukan hasil akhirnya. Yang kedua ada Walter Pitkin. Menurut Walter Pitkin, kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik atau panjang umur, namun menjalani hidup yang bermakna juga merupakan kebahagiaan. Yang ketiga ada Martin Seligman. Martin Seligman dikenal sebagai bapak positif psikologi. Seligman menyebutkan ada 3 jenis kebahagiaan berupa pemberian dan rasa nyaman, perwujudan kekuatan dan kebajikan, makna dan tujuan hidup. Ketiga elemen tadi merupakan komponen yang membantu mencapai kebahagiaan dan makna hidup. Lewat psikologi positif pula, potensi untuk merasa puas dalam jangka panjang bisa terwujud. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencapai kebahagiaan? Beberapa definisi bahagia tersebut bisa jadi sama atau bahkan sama sekali berbeda dibandingkan dengan konsep yang ada di benak Anda. Itu bukan masalah. Setiap orang berhak punya opininya masing-masing tentang makna bahagia. Lebih jauh lagi, beberapa cara menggapai kebahagiaan yaitu mengejar tujuan yang benar-benar diidamkan terkait dengan diri sendiri maupun orang sekitar. Menikmati prosesnya, jangan terlalu fokus pada hasil akhirnya. Lihat situasi atau pengalaman dari sudut pandang yang positif dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Terkadang orang lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jadi, selain membuat orang lain bahagia, pastikan untuk membuat diri Anda bahagia. Gapailah arti kebahagiaan tersebut. Apabila dicoba dan berhasil, kebahagiaan ini dapat meningkatkan kepuasan akan hidup. Bahkan, kemampuan untuk bertahan dan mengolah emosi juga semakin lihai. Dalam kebahagiaan, emosi sangat berpengaruh untuk menggapainya, seperti emosi yang seimbang. Setiap orang bisa merasakan emosi, perasaan, hingga mood yang berbeda-beda. Rasa bahagia umumnya dikaitkan dengan perasaan positif ketimbang negatif. Emosi puas akan hidup ini menunjukkan seberapa puas seseorang akan berbagai aspek dalam kehidupannya. Contohnya hubungan dengan orang lain, karir, pencapaian, hingga hal lain yang dianggap penting. Selain itu, psikolog juga melihat beberapa petunjuk kebahagiaan seperti merasa menjalani hidup yang diinginkan, merasa hidupnya sangat baik, merasa sudah mencapai target, merasa puas dengan hidup yang dimiliki, merasa positif ketimbang negatif. Kebahagiaan juga bukan berarti terus-terusan merasa senang. Orang bahagia tetap merasakan emosi negatif atau emosi yang lainnya. Hanya saja ketika merasa situasi tidak berjalan sesuai ekspektasi, ada rasa optimis bahwa semuanya kelak akan membaik. Mereka bisa menghadapi apa yang tengah terjadi dan kembali merasa senang. Emosi yang negatif menimbulkan cara pandang yang pesimis, sedangkan emosi positif menimbulkan cara pandang yang optimis. Semakin tinggi optimisme seseorang, maka kebahagiaannya juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah optimisme seseorang, maka kebahagiaannya juga semakin rendah. Nah, menurut kamu optimis tuh kayak apa sih? Menurut aku, optimis itu kepercayaan bahwa kejadian di masa depan akan memiliki hasil yang positif. Dengan memiliki pola pikir yang kayak gini, kebanyakan orang akan tetap menjalani hidupnya dengan penuh semangat, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Kalau menurut kamu,
Pesimis itu apa sih, Shell? Jadi, pesimis itu kepercayaan bahwa kejadian di masa depan akan memiliki hasil yang negatif. Orang yang pesimis selalu memiliki sikap mudah menyerah, tidak percaya diri, dan menyerah sebelum berjuang. Pesimis juga kebalikan dari optimis loh. Dalam menjalani kehidupan, terkadang harus menghadapi berbagai tantangan. Seringkali seseorang mengalami kegagalan, lalu kembali mencoba hingga mendapatkan hasil terbaik. Nah, ciri utama pesimis biasanya mereka cenderung percaya bahwa peristiwa buruk akan bertahan lama dan merusak segala sesuatu yang mereka lakukan. Para optimis yang dihadapkan dengan pukulan keras cenderung percaya bahwa kekalahan hanyalah kemunduran sementara, bahwa penyebabnya hanya terbatas pada kasus ini yang juga bisa menimbulkan dampak buruk seperti depresi. Depresi menurut Martin Seligman yaitu ketika seseorang mengalami pengalaman negatif. Depresi akan terjadi setelah suatu peristiwa tersebut dengan atribusi yang menyalahkan diri sendiri karena menjadi penyebab masalah tersebut. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita orang optimis dan pesimis? Optimis dan pesimis bisa ditebak dari cara kita menjelaskan kejadian baik maupun buruk yang menimpa diri kita. Ada 3 tipe penjelasan yaitu: yang pertama ada permanence. Orang yang pesimis selalu menjelaskan sesuatu cenderung permanen. Contohnya, guru itu selalu marahi saya tidak bisa lulus asesmen. Nah, kalimat selalu dan tidak pernah adalah sesuatu yang permanen. Orang yang optimis akan memandang kejadian buruk yang menimpa mereka sebagai sesuatu temporer kondisional atau sementara. Contoh, guru itu memarahi saya karena saya tidak mengerjakan tugas. Kalimat yang bersifat temporer ini membuat orang bisa melihat buruk sebagai sesuatu yang bersifat sementara dan bisa dihindari di masa datang. Penjelasan yang kedua yaitu pervasiveness. Pervasif artinya kita menggeneralisasi akan suatu peristiwa atau kejadian. Orang yang optimis akan memberikan penjelasan yang spesifik yang memberikan dampak positif seperti harus datang tepat waktu untuk dilatih disiplin. Penjelasan yang bersifat spesifik membuat kita bisa melihat jika tidak semua dimensi dalam suatu kejadian itu merugikan dan pastinya masih ada celah positif di balik sudut pandang yang lain. Yang ketiga, personalization. Sang optimis memandang masalah atau hal buruk yang menimpanya terjadi karena faktor eksternal atau bersumber dari luar dirinya. Aspek personalization ini berkaitan dengan cara seseorang memandang penyebab suatu masalah atau peristiwa buruk yang dialaminya. Ketika dirundung masalah atau peristiwa yang tidak menyenangkan, respon dan cara pandang seseorang mengenai sumber penyebab masalah tersebut menunjukkan tanda apakah ia pesimis atau optimis. Sang pesimis akan memandang hal buruk terjadi karena faktor internal atau bersumber dari dirinya sendiri. Hal tersebut ditandai dengan ungkapan dalam benak atau ucapan, misalnya sebagai berikut. Aku tidak mendapat penghargaan prestasi karena nilai rapotku buruk, dan juga aku tidak diterima di kampus itu karena aku bodoh. Sedangkan sang optimis memandang masalah atau hal buruk yang menimpanya terjadi karena faktor eksternal atau bersumber dari luar dirinya. Hal tersebut ditandai dengan ungkapan dalam benak atau ucapan misalnya seperti ini. Aku tidak mendapat penghargaan prestasi karena nilai fisika dan kimiaku buruk. Aku tidak diterima di kampus itu karena saingan yang begitu banyak. Nah, sekarang kita mau bacain Q&A dari teman-teman nih. Yang pertama ada Nabila Priyadita dari kelas 1010. Pendapat Nabila tentang kebahagiaan yaitu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan. Pengalaman Nabila ketika bahagia yaitu saat dia menang mengikuti lomba presentasi meskipun dilakukan di Zoom meeting karena COVID-19. Dan itu menjadi pertama kali buat saya menang di sebuah lomba yang bersertifikat. Selamat Nabila! Q&A yang selanjutnya dari Smile. Pendapat Smile tentang bahagia adalah rasa senang ataupun gembira yang muncul dari diri sendiri. Pengalaman dia adalah ketika melihat dia tersenyum dari kejauhan adalah suatu kebahagiaan yang muncul secara tiba-tiba. Senyum manisnya dan kulit sawo matang itu membuat hatiku terpikat pada dirinya. Hal seperti itu sudah aku sebut seperti bahagia. Nah, selanjutnya ada Yasmin Aisyah Kamila dari 12 MIPA 5.
Pendapat Yasmin mengenai bahagia, yaitu bahagia adalah untuk bersenang-senang. Pengalaman Yasmin ketika bahagia biasanya mendapatkan sesuatu. Selanjutnya dari Muhammad Naufal Al-Muqaddam dari 1011. Pendapat dia tentang bahagia adalah bahagia itu sebuah perasaan sederhana di mana kita merasa menjadi seseorang yang paling beruntung. Bentuknya tidak perlu mewah, tidak perlu megah. Sesuatu sederhana pun bisa membuat kita bahagia. Pengalaman dia di saat dia si S dan I bertiga mengurus video edit untuk kelulusan itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan dan sangat menyenangkan. Selanjutnya dari Yusril Fali Arfian, kelas 10-7. Pendapat Yusril tentang bahagia, yaitu ketika kita masih bisa merasakan semua yang terjadi secara normal atau tanpa adanya beban pikiran kita menjalani hidup seperti biasa. Pengalaman bahagiaku, aku memang bukan terlahir dari keluarga yang plus-plus, tapi aku lahir di keluarga yang berkecukupan. Meskipun untuk saat ini harga-harga barang pada naik. Bahagiaku saat pulang ke rumah masih bisa melihat kedua orang tua, meskipun saya sendiri jarang mengobrol ataupun bertukar cerita, dan juga cerita masalah pribadi. Bahagiaku lagi saat ini dipertemukan oleh cewek yang selalu support aku dari awal SMA sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir, mungkin kalau tidak ada mereka semua, aku nggak bakal bisa hidup setenang ini dan merasa sebahagia ini. Ada pesan dari Yusril untuk kita semua. Jika kamu merasa kurang bahagia, coba kita buat orang lain senyum atau ketawa. Saat bersama kita, nanti senyuman itulah yang akan kita rasakan bahwa bahagia itu sederhana, hanya dengan senyum ramah atau ketawa bersama. Wah, keren banget nih dari Yusril. Oke, Q&A selanjutnya dari Pengagum Cel, kelas 11. Pendapat dia tentang bahagia, yaitu kebahagiaan itu ketika senyum manismu terlihat jelas dan melihatmu tertawa bersama orang yang kamu sayang. Pengalaman dia saat bahagia yaitu ketika Senin kemarin waktu kelas 10 pertama kali pakai alma mater tuh pandangan pertama yang aku lihat ke kamu. Lucu banget sih. Oh iya, kamu keren bisa jadi podcaster. Semangat ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Sarah Nisrina Meilita dari kelas 11 MIPA 4. Menurut Sarah, bahagia adalah sesuatu yang ingin sekali dirasakan oleh semua orang. Namun, kita pasti pernah merasakan hal yang membuat kita tidak bahagia. Menurut Sarah, bahagia itu sederhana. Bahkan hal sekecil apapun itu sudah buat kita sendiri ataupun orang lain merasa bahagia. Pengalaman Sarah di saat bahagia adalah di saat dimana Sarah mendapat pesan dari someone yang berada jauh di sana. Walau hanya sekedar ucapan hai atau apa kabar, itu sudah buat Sarah bahagia. Karena semakin Sarah dewasa, yang Sarah butuhkan adalah sedikit perhatian. Sesederhana itu cara Sarah bahagia. Sampai sekarang pun aku masih merasakan bahagia itu. Thanks for you. Wah, keren nih buat Kak Sarah. Nih, aku mau nyapa nih. Halo Kak Sarah. Selanjutnya Q&A dari Ketawa kelas 10-12. Pendapat dia tentang ketawa yaitu ketika ketawa, ngakak, senyum bareng keluarga, saudara juga teman. Ya, itu sebut tentang kebahagiaan. Selanjutnya tentang pengalaman ketawa ketika bahagia, yaitu semua momen yang bikin ketawa itu pengalaman paling bahagia. Keren. Yang selanjutnya dari Shell kelas 10. Pendapat Shell mengenai bahagia adalah senang ketika melihat orang bisa sayang atau yang kita cintai tersenyum, mendapatkan pengalaman yang berharga. Pengalaman Shell, aku ketika punya masalah ataupun beban selalu mencoba untuk tidak menjadikan hal itu sebagai beban. Bahkan ketika orang punya dendam ke aku tidak akan pernah membenci dia, terlebih jika orang itu mendoakan yang tidak baik. Aku cuma tersenyum, hal itu saja sudah aku sebut dengan bahagia. Keren kamu, Shell. Oke, selanjutnya dari Naldo Safiro Giovanni Putra Ramadan, kelas 10-11. Pendapat Naldo tentang bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur, dan puas dengan apa yang kita inginkan. Pengalaman dia
Saat senang yaitu ketika dikasih hadiah sebuah motor dan dompet dari orang tua dia dan dia sudah bahagia atau senang. Wah, boleh nih motornya kita coba ya. Yang selanjutnya ada Farah Habibah dari kelas 10-11. Menurut Farah, bahagia itu ketika bersama teman-teman yang sefrekuensi dan sayang kepada orang lain. Pengalaman Farah, dulu waktu aku bahagia, aku bisa dapat teman yang paham dengan keadaan aku. Dan teman-teman yang lain, mungkin itu saja kebahagiaanku yang begitu berarti. Semoga kamu dapat teman yang selalu sefrekuensi sama kamu ya Farah. Amin. Oke, Q&A yang terakhir dari Bu Nurul Wafia. Halo Bu Nurul. Pendapat Bu Nurul tentang bahagia yaitu ketika kita berada dalam kondisi yang sama dengan harapan kita. Nah, pengalaman Bu Nurul ketika bahagia yaitu ketika mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi Kabupaten Gresik tahun 2012. Selamat untuk Bu Nurul. Oke teman-teman, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.